Selamat berjumpa kembali. Kita akan bicara tentang project management, tapi tentunya dalam konteks kuliah kita, yaitu pengembangan aplikasi. Jadi bagaimana peran project management dalam pengembangan aplikasi? Ya, pertama saya akan mencoba menyampaikan beberapa kasus tentang software project failure, kegagalan pengembangan aplikasi, project pengembangan aplikasi. Nah, mengapa saya harus mulai dari kegagalan ini? Karena faktanya masih tinggi, masih banyak kegagalan project pengembangan aplikasi. Yang tentunya kita jangan sampai mengalami hal tersebut. Ya, oleh karena itu saya mulai dengan ini supaya kita semua aware bahwa project management dalam konteks pengembangan aplikasi demikian penting, ya, sehingga kita lebih berhati-hati di dalam mengelola pengembangan aplikasi. Baik, ini satu contoh yang barangkali bisa membuat kita tersenyum, tapi punya esensi yang luar biasa ini, ya, dikaitkan dengan seringnya terjadi kegagalan proyek pengembangan aplikasi. Jadi ini ceritanya dua orang berbincang ini, ya. Salah satu orang ini mengatakan, our IT projects have a failure rate of 40%. What can we do against it? Ya, jadi proyek kita selalu gagal. 40% lebih besar dananya, waktunya, dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Kata rekannya itu, just do 140%. Nah, jadi kira-kira maksudnya adalah sudah markup aja 40%. Jadi nanti dianggap sukses 100%, ya. Nah, ini mencerminkan bahwa pengelolaan proyek supaya sukses 100% itu tidak sederhana, ya. Baik. Contoh yang lain ini sindiran menarik lagi yang membuat bisa membuat kita tersenyum tentunya, ya. Ya, ini ceritanya seorang project manager sedang presentasi progres pengembangan proyek di depan orang-orang penting, ya, stakeholders utama begitu. Ketika dia menerangkan sampai satu titik tertentu, ya, menerangkan grafik ini, lalu project manager itu berkata, "It get worse. Follow me to the basement," katanya. Wah, ya. Jadi mungkin ini di lantai 2, lantai 3 itu, ya. Ini grafiknya ini memburuk. Nah, sudah sampai lantai kan ini, ternyata masih ada lanjutannya ke bawah katanya. Mari kita lihat lanjutannya ke bawah di basement. Ya, saya kira ini sindiran, ya, bahwa project kalau tidak dikelola dengan baik, ya, itu bisa gagal, terutama proyek pengembangan aplikasi. Nah, untuk meyakinkan kegagalan tersebut tidak main-main, ini beberapa data yang bisa kita simak, ya. Yang pertama itu adalah 34%, ya. 1 dari 3 proyek, ya, have no baseline, tidak ada baseline, tidak ada sebuah referensi baik buruk, sukses tidak, dan sebagainya. Jadi kita harus punya baseline, patokan. Sebuah proyek dikatakan baik, buruk, ketika dijalani ini sudah sampai mana, kita ketinggalan, atau lebih cepat, atau on time, dan sebagainya, ya. Yang kedua itu adalah 75% business and IT executive anticipate their software project will fail. Jadi ini 75% sudah mengantisipasi. Belum gagal, tapi mengapa antisipasi? Sampai 75% yang berpikiran perlu mengantisipasi. Ini memperlihatkan bahwa secara historis, ya, banyak kegagalan masa lalu yang sudah terjadi, sehingga merasa perlu diantisipasi, ya. Kemudian 40% project meet schedule, budget, and quality goals, ya. Nah, ini memperlihatkan yang sukses, tapi angkanya hanya 40%, ya.
33% project fail due to the lack of involvement by senior management. Jadi project ini perlu dukungan dari pihak-pihak yang relevan tentunya ya. Yang senior dalam pengertian pengalamannya, senior juga dalam pengertian punya kewenangan untuk membantu suksesnya project ya. Dan terakhir itu 122 miliar dolar ya. Nah, dolar ini bukan rupiah ya. Wasted due to the lack of project performance dan sebagainya. Jadi ini uang yang terbuang percuma ya, karena project tidak berjalan seperti yang diharapkan. Nah, ini untuk sekedar meyakinkan, saya tidak bacakan satu persatu, tapi ini adalah contoh ya, kasus-kasus yang tercatat di banyak dokumen di internet, dijadikan contoh gitu. Ini pihak-pihak yang terkenal, kelasnya global atau mendunia. Ada Cigna ya, ada FBI bahkan, ada Nike dan sebagainya. Mereka punya proyek-proyek yang nilainya besar dan gagal. Nah ini bahkan yang kanan ini kita lihat ini, yang kasusnya FBI ini sampai masuk CNN ya. Nah ini saking menariknya untuk dikaji ya. Baik. Berikutnya seperti di awal kuliah ya, saya sudah menjelaskan bahwa software are everywhere, ada di mana-mana. Salah satunya adalah sekarang mobil ya. Ini yang saya perlihatkan sebelum era mobil listrik saja ya, sudah mulai mobil itu didukung oleh software, oleh komputer yang tentunya ada softwarenya untuk menjalankan berbagai fungsinya. Ini salah satu case ya, ada software yang fail atau harus dikoreksi lah, atau ada bugnya. Ini tahun 2005. Sehingga Toyota menarik 160.000 mobil yang sudah terlanjur beredar ke customer, itu harus ditarik karena ada sesuatu yang penting untuk dikoreksi ya. Nah, sekarang era mobil listrik, peran software lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi. Ini berita tahun 2021 ya. Tesla ini salah satu mobil listrik yang sangat populer ya. Ini merecall 135.000 mobil yang sudah sampai ke customer ya. Ya ini cerita lama ini ya, tapi saya kira tetap menarik untuk melihat keanekaragaman. Ini di London Stock Exchange ya, bursa saham London. Kemudian sistem komputernya terganggu, praktis kegiatan itu ya hampir tidak berjalan ya. Baik, kita lanjut dengan memperdalam pemahaman tentang project success and fail ya. Nah, dari tadi kita bicara tentang project yang sukses dan yang tidak sukses. Apa sebetulnya kriteria project itu sukses dan tidak sukses? Ya, saya kira kita ambil ekstrimnya saja dulu ya. Sebuah project dikatakan sukses ya, tanpa cacat lah ya, sukses dari berbagai hal. Biasanya yang dilihat itu 3 dimensi utama dikatakan sukses. Yang pertama adalah on time, sesuai waktu yang diharapkan, kapan harus selesai ya. Yang kedua on budget, project itu direncanakan perlu budget berapa, terutama tidak bengkak. Kalau budgetnya lebih hemat ya baguslah, selama tidak mengganggu kualitas dan waktu ya. Satu lagi on spec, specification, requirement, atau ini representatif dari kualitas yang harus dicapai oleh project itu. Jadi project dikatakan sukses yang lengkap, sebenar-benarnya sukses itu 3 aspek ini terpenuhi sekaligus. Nah, ada ekstrim yang lain.
Bagaimana kalau di dalam proyek itu tidak tepat waktu, ya, kemudian budgetnya bengkak, dan spesifikasinya juga ada yang tidak tercapai. Wah, ini jelas proyek yang tidak sukses, pasti tidak sukses. Ya, nah ada pertengahan lah antara itu. Mungkin saja budget oke, spesifikasi tercapai, tapi waktunya agak lebih panjang, gitu ya. Atau salah satu yang lain yang tidak tercapai, ya, misalnya semua tercapai kecuali budgetnya agak bengkak nih dari yang direncanakan, ya. Nah, ini memang ada yang mengkategorikan khusus, ya, katakanlah setengah sukses atau apapun istilahnya. Ada yang ekstrim. Wah, kalau salah satu tidak terpenuhi, ya sudah, itu tidak sukses, ya. Baik, terlepas dari itu, tentunya kita apapun capaiannya, kita ingin masuk kategori sukses yang sebenarnya. Baik, grafik ini memperlihatkan IT project fail. Jadi ini tidak hanya software yang sedang kita lihat, tapi IT, ya. Nah, di sini bisa dilihat ini, ya. Ada 3 warna untuk tiap kategori. Ada yang unsuccessful, ya. Kemudian ada yang successful, yang kuning itu, ya. Nah, ada antara dua itu, ya. Tidak unsuccessful totally, begitu juga tidak successful totally, begitu. Ya, mungkin tadi yang salah satu aspeknya atau dua, begitu, ya. Baik, tapi saya kira gampangannya kita fokus ke bagian kuning aja, yang betul-betul itu dikatakan sukses, ya. Nah, ini IT, ya, sekali lagi bukan hanya software. Yang paling atas itu infrastructure rollout, ya. Intinya infrastruktur IT. Jadi tingkat keberhasilannya paling tinggi. Kalau kita bicara IT secara luas, infrastruktur tingkat keberhasilannya paling tinggi. Nah, mengapa? Karena kalau infrastruktur sebetulnya yang penting desainnya oke, dan itu desain itu bisa didiskusikan, kemudian barangkali juga ada contoh, apalagi ada contoh-contoh case yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, itu kita bisa meniru desain yang sudah berhasil itu, sehingga tingkat kegagalan itu rendah, ya. Lalu tidak ada sesuatu yang sifatnya development lah. Ya, ini kita tinggal memesan barang yang tepat sesuai desain, memasang, menguji, dan sebagainya. Baik, kita ambil yang daerah bawah, ini berkaitan dengan ERP, kemudian Big Data Implementation, Offshoring IT Functions. Nah, jadi yang bawah itu software, tapi proyeknya itu tidak only softwarenya saja, tapi berkaitan dengan data. Berkaitan, kalau ERP itu berkaitan erat dengan perubahan bisnis proses dan sebagainya. Nah, ini lebih sulit ternyata. Kelompok paling rendah tingkat keberhasilannya. Kalau yang hanya software, mana contohnya, ya? Nah, contohnya barangkali ini, ya. Ada new website, ada new mobile apps, ya, dan sebagainya ini, ya. Ini daerah-daerah software, ini ada di tengah gitu. Nah, jadi saya kira itulah gambaran, ya, tingkat kesulitan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan project. Baik, berikutnya ini menarik ini, ya. Ini bukan semata-mata memperlihatkan berapa project yang berhasil dan berapa yang tidak berhasil. Tapi ini adalah dikaitkan dengan berapa besar project scale, skala projectnya itu. Ya. Jadi ini ada tingkat keberhasilan. Ya. Nah, ini suksesnya itu yang biru muda nih, ya, yang biru muda. Yang tidak sukses yang warna biru tua ini, yang ujung kanannya. Oke, terlepas dari angkanya berapa, tapi kita melihat sebuah kecenderungan, tendensi, ya. Makin ke atas, tingkat suksesnya itu makin rendah. Ya, kebetulan angkanya di sini 80, 75, 72.
Ya, makin ke atas makin rendah. Nah, ini ternyata apa maknanya makin ke atas itu? Ini kumpulan data survei yang memberikan batasan. Ini project nilainya berapa? Tentunya project yang makin besar nilainya ada complexity, pasti relevan dengan complexity. Makin besar pasti makin kompleks. Ya. Nah, jadi gampangannya itu adalah project makin besar nilainya, nilai finansialnya, itu cenderung berkorelasi dengan tingkat keberhasilan yang makin rendah. Ya, penjelasannya mengapa? Karena kompleksitinya kemungkinan besar akan semakin tinggi. Ya, ini data yang lain. Ya. Walaupun angkanya besar, tampak ada yang lebih ekstrim, tapi tendensinya kecenderungannya sama. Ya, jadi bahwa project semakin sukses kalau project itu semakin tidak kompleks, ya. Dan itu biasanya berkorelasi dengan nilai finansialnya, ya. Baik grafik kiri maupun grafik kanan itu sama. Ininya apa tuh? Maknanya sama, ya, kesimpulannya sama. Baik. Nah, sekarang kita akan coba ya bicarakan tentang why IT project fail. Mengapa project IT banyak yang gagal? Ya. Nah, baik. Kita coba pahami ya. Ini sumber dari satu sumber yang saya kutip ya, berdasarkan survei. Ada beberapa, sebetulnya banyak sekali sumber. Dan kalau kita kumpulkan semuanya, itu ada kecenderungan kesamaan. Ya, jadi saya ambil sebagian saja sumbernya ya. Nah, yang penting mewakili. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan ya, yang biasanya menjadi penyebab kegagalan proyek. Ya. Baik, yang pertama itu adalah poor planning. Perencanaannya itu buruk. Ya, jadi proyek itu sebetulnya ada di bagian tengah, itu mengeksekusi. Itu secara effort melakukan, itu adalah effort yang paling besar dalam proyek. Tapi yang namanya execution dari proyek itu sebetulnya mengeksekusi apa yang sudah direncanakan. Jadi ketika planningnya buruk, ya pasti kecenderungan eksekusinya akan buruk juga hasilnya. Ya, oleh karena itu, ya planning atau poor planning ini menjadi satu penyebab utama ya project fail. Yang kedua itu adalah unclear goals. Tujuan yang tidak jelas atau kurang jelas lah. Mungkin bukan tidak jelas sama sekali, kurang jelas. Apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dengan proyek tersebut? Ya, kalau kita bicara software, barangkali fungsinya apa saja. Ya, kalau fungsinya tidak clear, nanti bisa ada yang tidak puas dengan hasilnya. Oh, nggak begini maksudnya. Nah, ini karena tidak clear. Ya. Yang ketiga adalah objective changing during the project. Ya, ini sebetulnya berkaitan dengan goals tadi. Ya, kalau diterjemahkan lebih teknis, ada objektif, hal-hal yang eksplisit harus dipenuhi, dicapai. Dalam konteks software development itu barangkali requirement. Ya, ketika requirement itu berubah terus, wah ini jadi sulit. Ya, bahkan sampai titik tertentu ini bisa jadi semacam pertentangan ya antara pihak yang membayar dengan pihak yang dibayar. Karena biar bagaimanapun biaya, cost itu sebetulnya dihitung, ditetapkan, disepakati berdasarkan objektif yang ditetapkan. Ya, ketika objektifnya berubah, bengkak biaya, ya waktu berubah dan seterusnya. Yang keempat, unrealistic time or resource estimates. Ya, jadi kita tidak realistis ini. Jadi
proyeknya sudah dilakukan sebaik apapun, ternyata tidak tercapai karena tidak realistis. Ya, seperti Sangkuriang lah, ingin ingin membuat perahu dalam waktu 1 malam, begitu ya. Ingin membuat software yang hebat, tapi ingin 2 minggu selesai. Ya, tidak realistis, begitu ya. Jadi sehebat apapun cara kerja kita, ya tidak selesai. Kemudian yang berikutnya adalah lack of executive support, terutama proyek yang besar, nilai finansialnya, ya. Proyek tersebut biasanya punya impact besar terhadap bisnis, dan ini perlu sekali dukungan dari pimpinan, ya. Ketika di dalam proyek, eksekusi proyek itu banyak pihak, banyak dukungan dari berbagai pihak yang diperlukan, ya kita perlu executive support, ya. Yang berikutnya adalah failure to communicate. Jadi masalah komunikasi. Ini masalah yang yang klasik ya. Jadi komunikasi itu ternyata porsinya penting ini di dalam kontribusi untuk menyebabkan project fail. Ya, terakhir adalah inappropriate skills. Ya, ada skills, keahlian, kepandaian, ya, yang tidak cukup. Apalagi sekarang teknologi berubah dengan cepat. Ketika proyek itu berasosiasi atau menggunakan teknologi-teknologi terkini, kita harus yakin bahwa orang-orang yang kita libatkan di dalam proyek kita memiliki skill, knowledge yang cukup, ya. Baik, berikutnya. Kali ini akan kita coba pahami fakta-fakta yang berkaitan dengan kegagalan proyek tadi. Ya. Pertama itu adalah project fail more often because of schedule overrun dan budget overrun. Jadi di antara 3 tadi faktor ya untuk melihat keberhasilan proyek, ternyata yang lebih sulit dikendalikan itu schedule. Ya, schedule-nya jadi lebih terlambat lah dari yang direncanakan ya. Budget ternyata lebih bisa dikendalikan, terutama kalau sifatnya kita sudah taken kontrak dengan pihak ketiga, kemudian pembayarannya lamsam. Artinya selama requirement-nya tetap, pembayaran disepakati segitu. Nah, itu aman sebetulnya budget ya. Berikutnya adalah many project fail because they use new or unproven technology. Kita tahu teknologi berubah luar biasa cepatnya. Dan biasanya teknologi baru menawarkan satu fitur nilai tambah yang memungkinkan inovasi-inovasi baru bisa diwujudkan. Ya, sehingga kita cenderung tergiur mengadopsi dengan cepat teknologi baru. Nah, pertama teknologinya sendiri harus proven ya. Yang kedua tadi terkait dengan apakah kita punya orang yang paham. Apakah kita punya experience dengan teknologi tersebut ya? Jangan-jangan terutama teknologinya sendiri unproven. Nah, ini lebih gawat ya, lebih berbahaya. Yang ketiga adalah poor estimates or weak definition of requirement. Jadi mengestimasi ya, mulai dari schedule, budget, semuanya tuh diestimasi di awal ya. Sebagian tidak bisa kita hitung dengan sangat eksak ya. Dan ini sangat terkait dengan requirement. Requirement diturunkan menjadi detail. Requirement kemudian dari situ tahu proses pengerjaannya apa, menjadi sesuatu yang disebut work breakdown structures biasanya. Nah, barulah di situ disusun schedule dan resources, kita bisa mengestimate. Terakhir adalah project can run into trouble due to the vendor's inability to meet commitment. Jadi ya paling akhir tentunya komitmen ya. Vendor harus punya komitmen yang kuat untuk melakukan sesuai yang direncanakan, sesuai yang ditawarkan. Mulai dari komitmen waktu, komitmen memenuhi kepakaran, ya, komitmen
menghadiri berbagai pertemuan, ya, dan sebagainya. Baik. Nah, sekarang kita mulai sedikit berkenalan dengan project management, ya. Apa itu project? Project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. Jadi ada kata-kata kunci yang penting, ya, yang harus kita sadari dari definisi project. Project itu sebuah kegiatan, aktivitas, ya, yang sifatnya temporary. Jadi bukan berjalan terus-menerus, ya, di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, tapi ada batas waktu kapan mulai, kapan selesai. Itu pengertian temporary. Tentunya bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, 1 tahun, bahkan multi years, ya. Nah, tapi temporary, intinya begitu. Kemudian project itu create unique product, service, or result. Jadi project itu menghasilkan produk atau menghasilkan layanan atau hasil apapun, ya. Jadi sebuah kegiatan dalam rangka untuk menghasilkan sesuatu lah, kira-kira begitu. Begitu yang dihasilkan sudah selesai, sudah dihasilkan, ya selesai, project close. Biasanya setelah itu project menjadi aset bagi perusahaan, bagi organisasi, dan menjadi bagian dari operasional rutin, ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, ini supaya yakin tidak salah memahami project, maka project itu menjadi kontras sifatnya, berlawanan dengan operasional. Jadi kalau operasional, sesuatu yang berjalan terus di dalam perusahaan, repetitif sifatnya, dan mungkin sedang berjalan tentunya, ya. Fungsinya, purpose-nya adalah itu sustain the business. Jadi bisnis ada rutinitas, ya, yang perlu dipertahankan supaya bisnis ini sustain, jalan terus. Project sementara itu sifatnya temporary dan unik, ya, temporary, sementara, kemudian unik menghasilkan satu produk tadi, ya. Nah, jadi biasanya di dalam perusahaan ada sesuatu yang belum ada, perlu di-create dan sebagainya, lalu kita create project, execute project, ya. Project itu menghasilkan sesuatu yang diinginkan, lalu dijadikan bagian dari operasional. Projectnya sudah selesai, ya. Jadi, nah ini bisa memperlihatkan penjelasan tadi yang saya sampaikan dengan lebih mudah, ya. Jadi ada current state, keadaan saat ini di organisasi atau perusahaan. Katakanlah kita punya 3 aset gitu, ya, yang ada di perusahaan. Lalu kita memerlukan sesuatu, aset keempat, sehingga di futures itu diharapkan kita punya aset tambahan jadi 4, ya. Untuk meng-create satu tambahan ini, ya, maka kita mempersiapkan sebuah project untuk, nah tadi, membuat satu, atau yang keempat tadi. Project isinya adalah activity, ya, kegiatan-kegiatan untuk meng-create tadi yang ingin dihasilkan dalam project. Setelah itu tercapai meng-create, sudah selesai projectnya. Nah, selanjutnya mungkin itu menjadi bagian dari operasional perusahaan yang baru, ya, dengan 4 aset itu. Lalu ini project initiation context, ya. Jadi ketika kita mengelola project, ada aspek-aspek di sekitar kita yang harus kita perhatikan, terutama oleh project manager, ya. Ya, yang pertama itu adalah meet regulatory. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan hukum, peraturan, masalah sosial dan sebagainya, ya. Jadi itu aspek pertama. Kita harus sensitif ke sana juga, harus aware ke sana. Jangan hanya fokus ke teknologi, fokus ke technical, ya. Yang kedua, satisfy stakeholder request. Kita harus tahu persis sebetulnya stakeholders-nya siapa.
mungkin lebih dari satu. Ada stakeholders yang sifatnya technical, ada stakeholders yang sifatnya high level, ya. Yang technical barangkali kepentingannya adalah nanti bisnis prosesnya lebih lancar. Yang lebih tinggi kepentingannya adalah penghematan biaya. Misalnya direktur keuangan gitu ya, fokusnya akan ke situ. Baik, yang ketiga adalah implement or change business or technological strategy. Jadi ketika kita memiliki atau menjalankan project ya, menjalankan project di mana kita ingin menghasilkan sesuatu ya, tentunya nanti ketika itu akan diterapkan, itu harus diyakinkan bahwa ada proses change, entah di dalam teknologi, entah di dalam aspek bisnis, proses bisnis yang harus dilakukan. Termasuk juga di dalam manusianya. Mungkin harus dibuat kebiasaan baru, cara kerja baru dan sebagainya. Nah, ini strateginya harus dipikirkan, diyakinkan. Karena proyek akan terlihat baik ketika itu memberikan impact positif. Tidak hanya sekedar softwarenya jadi, tapi kita bisa melihat software digunakan dan memberikan impact positif terhadap bisnis, ya. Dan terakhir itu adalah create, improve, or fix product, process, or services, ya. Jadi ketika project itu kita kerjakan, kita harus tahu persis ini sebetulnya menghasilkan apa. Ini kategorinya adalah meng-create, membuat, tidak ada jadi ada, atau mengimprove, atau membetulkan, mengoreksi, ya, misalnya aplikasi yang ada bug-nya dan sebagainya. Nah, kita harus tahu persis ini sebetulnya yang mana, sehingga kita bisa fokusnya jadi tepat gitu. Jangan sampai bercampur aduk, ini tidak jelas. Ya, ini create sebetulnya. Kita bikin software baru atau improve yang sudah ada, atau membetulkan software yang ada yang ada masalah di dalamnya. Ya, sehingga dengan demikian project ini tidak akan jadi berbelok ke sesuatu yang salah ya di dalam implementasinya. Lalu ini saya barangkali tidak ingin bahas, saya hanya ingin menjelaskan sedikit apa makna grafik, tabel ini. Ya, tabel ini. Jadi kalau kita lihat di paling kiri adalah specific factors. Ya, faktor-faktor yang relevan dengan project. Terutama yang relevan dengan motivasi pentingnya project ya untuk dilakukan. Pertama adalah faktor new technology. Yang kedua adalah competitive forces. Yang ketiga adalah material issues. Yang keempat adalah political changes dan sebagainya. Kita lihat ini ya, faktornya demikian beraneka ragam, mulai dari yang sangat teknis, teknologinya sendiri, sampai political changes. Tentunya political ini political di dalam ini ya, di dalam konteks sebuah organisasi atau perusahaan, begitu. Dan masih banyak yang lainnya, ada legal juga di situ ya. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya apa ya? Yang kolom tengah. Terus 4 yang paling kanan itu, nah ini ada apa yang harus dilakukan ya. Mulai dari meet regulation legal, kemudian satisfy stakeholders, kemudian yang ketiga adalah create, improve or fix product dan sebagainya, dan terakhir adalah implement or change business dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor spesifik tadi ya, di tengah tadi contohnya. Nah, ini kemudian relevansinya dengan empat aspek yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya. Jadi dengan demikian ini diharapkan bisa membantu kita
membantu kita kalau kita punya isu apa, ya, isu apa, kemudian ini dikaitkan dengan apa tadi di dalam konteks project itu masuk ke kategori yang mana, sehingga kita menyikapinya menjadi lebih tepat, ya. Baik. Kemudian ada beberapa istilah yang saya ingin kita semua bisa paham. Sehingga ketika ini disebut-sebut, tahu persis, oh posisinya di sana. Hubungannya dengan proyek yang sedang saya kelola seperti apa. Ya. Jadi pertama ada istilah portofolio atau portfolio. Ya. Programs, kemudian project, dan operations. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Apa semua bedanya dan apa keterkaitannya? Kita mulai dengan dua yang paling ujung. Ya. Di dalam sebuah perusahaan ada operations yang akan berjalan terus. Bukan project tadi, justru kebalikannya dari projectnya. Satu aktivitas yang berjalan terus, rutin. Ya. Kemudian ada aktivitas lain yang sifatnya temporary, ada batas waktu awal dan akhir, bertujuan menghasilkan sesuatu. That's a project. Itulah yang namanya project. Project diperlukan ketika kita bisa mengidentifikasikan. Kita tidak punya ini, kita perlu itu. Lalu kita harus memiliki, ya, develop atau apapun lah. That's project. Ya. Kemudian banyak inisiatif yang terkait satu sama lain. Atau berupa project-project yang sebetulnya tujuannya satu, tunggal. Sebagai contoh beginilah. Saya ingin mengubah satu produk dari perusahaan saya misalnya sehingga itu yang tadinya tidak berbasis IT menjadi berbasis IT, begitu. Ya, tapi perubahan itu ternyata melibatkan beberapa hal. Yang pertama, saya harus meredefinisi layanan tersebut dan mengubah proses bisnisnya. Nah, ini satu proyek tersendiri. Setelah jelas, saya akan mendefinisikan perlu IT seperti apa, ya, untuk mensupportnya. Lalu ada pengembangan aplikasi. Project tersendiri lagi. Lalu setelah aplikasinya jadi, saya perlu siapkan servernya. Saya perlu siapkan database-nya. Saya perlu siapkan lisensinya dan sebagainya. Nah, itu satu project lagi. Tapi ini jadi satu kesatuan. Nah, ini yang biasa disebut satu program. Jadi program itu sebetulnya sebuah ikatan, ya, beberapa project yang punya satu tujuan yang sama, itu jadi program. Maksudnya supaya kita kalau diikat jadi satu program, jadi aware bahwa program tersebut tujuannya bisa tercapai kalau semua proyeknya dilakukan berhasil, begitu ya. Nah, oke. Kemudian dalam satu kurun waktu, katakanlah 1 tahun atau bahkan lebih panjang, ya, itu ada kumpulan program, proyek, kemudian seringkali juga dipetakan ke waktu, kapan, bahkan sampai ada budgetingnya. Nah, itulah yang disebut portofolio dari semua program dan project, ya. Nah, ini pengertiannya seperti itu. Baik, berikutnya ini adalah pemahaman hubungan strategi, portofolio, program and project serta operation. Jadi ini sebetulnya sudah terlihat tadi, ya, sampai portofolio. Jadi kumpulan program atau project dalam rangka mencapai satu tujuan besar. Itu kelihatan dari portofolio. Kalau program hanya satu program tertentu, project hanya satu project tertentu saja. Nah, ini semua tentunya harus align, ya, harus sejalan, sinergi dan sebagainya. Oleh karena itu perusahaan harus menetapkan strategi. Ya, ini strateginya kemana?
Dengan demikian, kita bisa desain portofolio, program, project itu sedemikian rupa sejalan ke arah yang sama, sehingga perusahaan mendapat benefit yang maksimal. Tentunya setelah ini semua selesai, masuk terakhir menjadi rutinitas perusahaan, operations. Ya, kira-kira seperti itu. Ini ada feedbacknya semua ya. Nah, jadi dari operation kita bisa evaluasi ada kekurangan apa, ada ide baru apa, strategi di-create lagi, lalu ada dibuat portofolio baru, di dalamnya ada program dan project dan seterusnya. Baik, berikutnya ini adalah pemahaman pihak-pihak terkait project ya. Nah, ini ada yang paling besar itu kita bicara stakeholders. Stakeholders pihak-pihak yang berkepentingan ya. Termasuk yang dari eksternal supplier misalnya. Termasuk customer. Walaupun customer tidak eksplisit meminta, tapi kita di dalam perusahaan sebetulnya menerawang, mencoba memahami customer kira-kira perlu apa. Atau bahkan ya dengan cara tertentu kita bisa meminta kepada customer, coba ada usulan apa, ada kritik apa kepada kami. Ya intinya itulah di layer seperti itu ya sampai end users. Kemudian, nah berikutnya dalam konteks project ada sponsors terutama. Sponsor itu bukan ini ya, bukan sponsor yang sering ditafsirkan kalau di Indonesia. Oh, sponsor tuh orang yang satu pihak yang ngasih uang gitu ya. Bukan. Sponsor itu adalah satu pihak yang mendukung kegiatan. Dalam hal ini mendukung bahwa project itu harus dilakukan. Jadi dari stakeholders dan kawan-kawan tadi, ada sponsors dan kawan-kawan yang memahami, oke, kalau gitu tampaknya saya yang paling tepat nih, mendorong project ini supaya jalan dan menjaga supaya tercapai ya. Nah, setelah itu ada project team dan kawan-kawan lah ya di lingkaran yang itu ya, termasuk resource. Kemudian baru jadi unit paling kecil binding activity-nya itu di dalam sebuah project yang dipimpin project manager ya. Kira-kira seperti itu. Lalu jadi apa itu project project lalu apa project management? Project management ya konsep manajemen ya yang bisa menjadi landasan bagi kita bagaimana menjalankan project dengan baik. Ya, yaitu dalam hal ini kita mengadopsi konsep yang selama ini kita kenal sebagai project management ya. Jadi sampai sekarang itu ada standar, sejumlah standar referensi yang bisa kita adopt ya di dalam mengerjakan project. Itu sangat dianjurkan ya kita mengadopsi itu karena itu adalah cara kerja yang dikembangkan berdasarkan pengalaman. Yang terbaik harusnya bagaimana. Baik, kemudian sebuah project biasanya dipimpin oleh orang yang disebut project manager. Ya, project manager itu menjalankan, ya, mengamalkan project management itu ya oleh project manager tadi. Lalu ada istilah lain PMO, Project Management Office. Kadang-kadang disebut juga Program Management Office. Ya, tapi intinya ini adalah begini. Ya, itu adalah berupa sebuah institusi permanen di dalam sebuah perusahaan atau bagian dari organisasi perusahaan, ya, yang sifatnya itu kira-kira kalau dipahami dari organisasi. Semua project-project itu dikelola kolektifnya oleh PMO, Project Management Office. Jadi ginilah, kalau perusahaan ingin tahu, ini sekarang project yang berjalan apa saja, tidak perlu mengumpulkan para project manager, cukup tanya ke Project Management Office, catatannya ada di sana semua. Oh yang ini nih, ini project yang sudah selesai, ini yang sedang berjalan, ini yang akan berjalan. Yang sudah berjalan, proyek ini dipimpin siapa, status sekian persen, dan seterusnya.
ya, progresnya sekian persen, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut PMO. Perusahaan yang banyak menjalankan proyek sebaiknya punya PMO, ya. Kemudian PMO itu juga ada hal yang penting lain, yang penting lagi di dalam PMO itu, ya, yaitu mengelola resource, sumber daya. Jadi mungkin bisa dilihat di halaman berikutnya, ya. Nah, ini dia. Jadi ini kurang lebih, ya, tugas-tugas utama PMO. Jadi beda dengan project management. Project management itu adalah konsep manajemen untuk menjalankan sebuah project, satu project. PMO adalah kumpulan project dikelola oleh satu kantor lah, gitu. Ya, satu kantor yang disebut PMO, Project Management Office. Ya, nah apa saja yang harus dilakukan? Ya, mulai dari coordination of resources. Jadi PMO itu punya resource, menguasai resource. Bisa resource-nya laptop, ya, komputer begitu, ya. Kemudian ruangan, kendaraan, tentunya dana, ya, ruang rapat dan sebagainya. Jadi ketika proyek memerlukan sesuatu, nah saya perlu pertemuan nih. Oke, tinggal minta ke PMO. Oke Pak, Bapak bisa pakai ruangan nomor sekian, jam sekian, hari apa, tanggal sekian. Nah, itu. Ya. Kemudian, aduh saya perlu laptop nih untuk membantu untuk mempermudah pekerjaan saya. Oke Pak, selama proyek berjalan kami pinjamkan dan seterusnya. Jadi resource seperti itu, ya. Jadi bukan ya idealnya kalau perusahaan sangat memikirkan itu harus hemat, ya. Project itu jangan sampai project seseorang dibelikan laptop baru setelah itu diberikan, nah itu nggak hemat. Ya. Kemudian ada fungsi steering, jadi mengarahkan, ya. Biasanya mungkin di dalam PMO nanti bisa membentuk badan pengarah untuk proyek tertentu, atau ada pengarah umum di dalam PMO, ya. Ada tools. Wah, saya perlu tools project management misalnya. Wah, disiapkan oleh PMO, ya, lisensinya dikuasai oleh PMO. Standardization. Wah, ini standar reporting, standar cara kerja dan sebagainya distandarkan. Mau menganut yang mana ditetapkan oleh PMO. Coaching. Coaching itu pelatihan lah. Untuk para project manager jangan sampai disuruh mimpin proyek, nggak ngerti cara manajemen proyek, ya, di coach dulu, ya. Lalu operasional support, ketika proyek berjalan, ada proses operasional proyek, ya itu didukung semuanya. Dan terakhir coordination, ya. Nah, saya kira itu di antara tugas PMO, ya. Baik, berikutnya life cycle. Jadi salah satu life cycle project itu bisa dipahami dengan gambar ini, ya. Jadi project biasanya mulai dari starting the project, kemudian diikuti dengan organizing and preparing, membuat perencanaan, ya, memahami situasi dengan detail, kemudian membuat perencanaan waktu, perencanaan budget, perencanaan resources, apapun dan sebagainya. Lalu eksekusi, carry out the work based on rencana yang sudah dibuat di tahap berikutnya, ya. Terakhir, setelah selesai, masuk ke ending the project, closing project, ya. Nah, supaya secara official project itu selesai, ya, secara resmi selesai. Nah, beberapa sumber yang lain, termasuk dari sumber yang sama tapi versi sebelumnya, sering digambarkan dengan seperti ini, ya. Jadi initiating, planning, executing, kemudian execute itu dimonitor apakah sesuai planning atau tidak. Kalau tidak, ya mungkin perlu refining dari planningnya itu, ya. Setelah tercapai yang diharuskan dideliver, itu baru closing. Gambar yang kanan atas itu sama, ya, hanya cara menggambarnya yang sedikit berbeda. Nah, kemudian ini terlihat nih, si project itu ada tahap awal,
ya, boundary awal ketika project dinyatakan mulai. Nah, ini ada beberapa, ini diperlihatkan lebar, karena di dalam boundary itu memang ada beberapa persepsi atau versi yang berbeda setiap organisasi. Kapan project betul-betul dikatakan mulai? Sebagai contoh, kalau kita bicara sebuah project baru dipikirkan, direncanakan, atau apakah visible atau tidak? Ada visibility study. Apakah visibility study itu bagian dari project atau di luar project? Nah ini bisa multi persepsi, bisa berbeda penerapannya setiap perusahaan. Makanya itu. Tapi setiap perusahaan diharapkan bisa menetapkan, walaupun agak berbeda ya, menetapkan sejak kapan project itu dinyatakan mulai. Biasanya sih by law ya, secara hukum itu project mulai itu cirinya itu ada sesuatu pertemuan awal ya, yang sering diistilahkan kick off meeting ya, kick off meeting. Kemudian yang secara dokumentasi itu project itu dimulai dengan ada project charter. Itu secara official menunjuk pihak yang akan mengerjakan project tersebut atau bertanggung jawab terhadap project. Lalu pada akhirnya melalui proses di tengah ini project melahirkan menghasilkan deliverable ya. Itu yang dijanjikan di dalam project ini, deliverable. Ketika deliverable-nya sudah selesai ya, di-deliver, maka project dinyatakan selesai. Ada satu hasil lain dari project selain deliverable, yaitu project record, catatan project. Nah, ini sangat penting, project ini catatannya disimpan secara tertib ya, secara tertib. Mengapa? Karena catatan ini mungkin diperlukan di kemudian hari. Entah itu sifatnya berupa manfaat dokumentasi untuk melanjutkan, katakanlah aplikasi dikembangkan lalu akan dikembangkan lagi jadi versi 2, versi 3 dan seterusnya. Tentunya kita akan mengacu pada project record sebelumnya ya. Atau misalnya project record ini bisa juga dalam bentuk experience project management. Sehingga itu jadi memperkaya perusahaan dengan pengalaman proyek. Itu bagaimana? Ya, seseorang bisa belajar. Jadi seorang yang pemula, jam terbang mimpin proyeknya masih pendek, bisa banyak membaca project record dari project-project sebelumnya. Ya, tentunya kalau ada kerahasiaan itu harus dijaga. Ya, nah sehingga makin lama project itu makin berkualitas. Ya, baik. Lalu ini adalah impact of variable over time ya. Ada sejumlah variabel yang relevan dengan berjalannya waktu project. Yang pertama itu adalah risk atau resiko. Biasanya risk di awal itu demikian tinggi, walaupun kegiatannya kelihatannya santai di awal itu, tapi resikonya tinggi dalam pengertian apapun yang ditentukan di awal, disepakati, didefinisikan, ditetapkan, itu akan memiliki dampak besar, dampak berantai ke hal-hal yang akan dilakukan berikutnya. Oleh karena itu, risknya itu tinggi. Makin berjalannya waktu, risk makin kecil. Karena sebagian ya sudah terjadi, apapun hasilnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah cost of change. Ini harus disadari juga. Jadi, kalau kita melakukan perubahan atau hal-hal yang harus dirubah, kita lakukan sejak awal, maka cost-nya itu akan lebih kecil. Tapi kalau ada sesuatu yang kita sadari, itu harusnya saya segera lakukan perubahan. Tapi saya biarkan, maka ada impact yang sudah terlanjur jadinya. Ya, itu akan membuat cost of change-nya jadi besar. Nah, ini seorang project manager harus sadar dua ini dengan baik ya. Nah, lalu kalau bicara life cycle, nah ini ada dua sisi yang harus kita sadari. Di satu sisi adalah ada project life cycle, kiri, katakanlah yang kiri ini. Di lain pihak, ketika
yang akan kita kembangkan ini berupa aplikasi, maka ada juga application life cycle. Dan harus sadarnya ada life cycle pengembangan aplikasi yang berbeda-beda sekarang. Ya, ada ada pendekatan ekstrem waterfall, ya, atau yang V ini, satu lagi yang agile, ya, yang berupa kegiatan yang diulang-ulang, ya, repetitif. Nah, ini saya kira kita harus synchronize, ya, align begitu antara dua ini, ya, supaya sinkron satu sama lain. Baik, yang agile barangkali pernah dijelaskan di dalam pertemuan sebelumnya, ya. Agile life cycle itu intinya adalah dia lebih fleksibel, makanya namanya agile, begitu ya. Nah, itu lebih fleksibel dan salah satu pendekatannya itu melakukan pengembangannya itu tidak secara keseluruhan tapi waktunya lama, tapi dibagi jadi slicing waktu yang lebih pendek dengan pengembangan secara bertahap. Ya, requirement-nya ada 10, 2 dulu, 3 dulu, 2 lagi, 3 lagi. Nah, akhirnya jadi 10 juga. Tapi dikerjakan bertahap, kira-kira seperti itu. Nah, ini harus kita synchronize dengan itu, ya. Orang sering karena yang populer itu Scrum, mengidentikan Scrum dengan Agile. Sebetulnya tidak identik. Agile itu keseluruhan pendekatan kelompok Agile, Scrum hanya salah satunya, ya. Ya, jadi ini ada yang Scrum, ada yang Lean approach, kemudian ini Scrum tadi, ya. Kemudian ada Kanban, ya. Dan lain-lain. Ya, mana yang terbaik? Pada dasarnya tidak ada yang terbaik. Kita harus pahami bahwa ini ada variabel waktu itu jadi dibuat lebih fleksibel, cost juga, tapi yang diutamakan itu dicapai itu adalah features atau spesifikasi. Kemudian kalau yang agile itu yang dibuat fix itu adalah waktunya dengan cost-nya. Features itu walaupun tidak ditekankan itu penting, tapi otomatis lebih mudah tercapai. Mengapa? Karena kita complexity-nya di slicing. Begitu, ya. Seperti requirement ada 10, 2 dulu. Nah, jadi lebih mudah keterjaminan tercapainya itu. Nah, kita harus cari mana yang lebih lebih pas sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pasti kalau kita bicara project, fakta ini memperlihatkan bahwa successful rate-nya itu agile lebih tinggi daripada waterfall. Tapi di lain pihak ketika project itu sifatnya di outsource sepenuhnya kepada pihak lain, kemudahan pengontrolan progres itu biasanya lebih mudah dilakukan ketika kita bekerja dengan cara waterfall itu. Ya, saya kira ini yang penting kita aware dengan dua ini sehingga manapun yang dipilih itu memudahkan kita. Baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan pemahaman tentang project management secara umum dulu ini, ya. Lalu konteksnya, ya, dikait-kaitkan dengan pengembangan aplikasi. Dan kita punya pertemuan berikutnya nih masih tentang project management, nanti lebih sedikit lebih mendalam, ya, dikaitkan dengan pengembangan aplikasi. Ya, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi.